Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini Jumat 22 Mei 2020 kembali kita bersama-sama berkumpul secara online untuk kita dapat menaikkan doa-doa kita bersama-sama berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita, menaikkan doa-doa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk memulainya saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam kebaktian doa kita. Bersama-sama kita pujikan Tuhan, Engkau pusakaku, Dia yang berharga bagi kita. Mari kita berdekat padanya. Tuhan, Engkau pusakaku yang berharga bagiku, kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu, berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu. Bait kedua, ku tak minta harta dunia, barang yang nanti musnah. Tuhan, hanya anugerah-Mu itu cukup bagiku. Berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu. Tuhan, pimpin hidup hamba dalam susah dan senang. Tuhan, pimpin hidup hamba dalam susah dan senang, hingga masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Berdekat, berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisi. Berdekat padamu, berdekat padamu, berdekat padamu, kuatkan hamba selalu berjalan di sisimu. Mari kita berdoa. Sungguh satu kerinduan kami, ya Tuhan, untuk kami senantiasa berdekat pada Tuhan. Secara khusus di masa-masa ini, di masa-masa yang sangat relevan pada saat ini, masa-masa pandemik virus corona 2019 yang menimpa kami pada tahun ini. Kami berdoa, Tuhan, kami rindu Engkau yang terus juga ada berjalan bersama dengan kami. Kami rindu Tuhan, di waktu-waktu ini kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Secara khusus ketika malam hari ini kami menyempatkan waktu untuk kami boleh bersama-sama walaupun secara online menaikkan doa-doa kami, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyediakan waktu kami untuk terus mendekatkan diri pada Tuhan. Kami yang mungkin sepanjang hari ini sibuk, mungkin ada yang work from home, ada yang study from home, atau mungkin ada yang memang karena bisnisnya atau usahanya tidak bisa dari rumah, masih tetap harus keluar rumah. Tapi inilah waktu kami dengan kami rindu
untuk terus mendekatkan diri kami pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang memberkati acara pada malam hari ini. Engkau yang hadir tengah-tengah kami, mendengarkan doa-doa kami, dan menghampiri kami dengan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sungguh dia tidak jauh. Ketika kita tadi pujikan, mendekatkan diri. Sesungguhnya yang sering menjauh adalah manusia. Kita manusia berdosa yang sering menjauh. Dia tidak jauh. Ketika kita sedang dalam gundah gulana, ketika kita sedang dalam kesusahan, dalam penderitaan, ataupun sebaliknya mungkin dalam banyak berkat yang boleh kita terima dari Tuhan. Sungguh dia dekat dengan kita. Dan ketika kita ingin semakin mencari wajah Tuhan, mendekatkan diri, terlebih khusus ketika ada permasalahan dalam kehidupan kita, ada krisis dalam kehidupan kita, yang kita lakukan tinggal berbicara kepada Dia, berdoa kepada Dia, dan Dia mendengarkan kita. Dia tidak jauh dari kita, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan mencobai hatimu, bila sengsara menimpa ke atasmu, ingat Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh. Sekali lagi, berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita menaikkan doa-doa kita. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita, dan Dia mendengarkan setiap seruan hati kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk gereja kita,
GKKK Yogyakarta. Mari kita berdoa untuk ibadah online. Baik itu kebaktian umum, kebaktian anak, kebaktian doa, baik itu yang diselenggarakan oleh unit kita maupun yang kita ikuti bersama-sama dengan sinode. Kiranya itu boleh menjadi wadah untuk kita boleh terus bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah melalui setiap kegiatan-kegiatan kerohanian secara online ini, kerohanian kita, kerohanian jemaat juga boleh semakin bertumbuh dan dikuatkan. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, mereka yang sedang bergumul. Kita ingat juga di dalam doa kita untuk bayi Samuel, anak dari Pak Dwi. Kita doakan terus sampai pada saat ini, pada saat rekaman dilangsungkan masih dirawat di Bethesda. Kita doakan sungguh-sungguh. Dan juga kita berdoa untuk perekonomian jemaat. Tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dihindari, sebagian kita mengalami kesulitan yang tentunya tidak mudah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada kesempatan ini kami menaikkan doa-doa kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap kegiatan-kegiatan kerohanian yang boleh terus dilaksanakan sampai pada saat ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, dan secara khusus untuk setiap ibadah online, baik itu kebaktian umum, kebaktian anak, kebaktian doa yang masih terus diselenggarakan di dalam anugerah Tuhan. Kiranya itu boleh menjadi wadah yang baik bagi pertumbuhan iman kami, dan secara khusus bagi penguatan iman kami di tengah-tengah masa yang tidak mudah bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan yang tetap menguatkan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap sarana prasarana yang mendukung setiap kegiatan ini. Proses rekaman yang harus dilakukan, latihan demi latihan, proses editing, dan setiap pihak yang terkait, setiap SDM yang ada di dalamnya, penata layan yang tergabung di dalamnya, Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan. Kami tahu tentunya ada kendala-kendala, tidak mudah bagi kami jemaat Tuhan. Mungkin ketika harus beribadah dengan gereja yang lain atau gereja Kalam Kudus yang lain, mungkin ada susunan ibadah yang berbeda, mungkin ada keterbatasan rekaman dari gereja-gereja lain. Tapi biarlah yang terbatas itu boleh menjadi bagian untuk kami boleh terus ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, mereka yang lansia, mereka punya keterbatasan dalam hal fisik. Tuhan yang tetap tolong dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk bayi Samuel, anak daripada Pak Dwi dan Bu Heti. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang berkati. Billy Rubinnya masih beberapa kali masih naik terus. Kami berdoa Tuhan kiranya boleh dinormalkan di dalam anugerah Tuhan. Biarlah anak ini boleh bertumbuh dengan baik, Engkau memberkati organ-organ tubuhnya, dan anak ini kelak juga boleh secara rohani bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian jemaat. Ada dari jemaat yang tentunya melewati masa-masa ini dengan begitu sulit, tidak mudah, kehilangan pelanggan, bahkan beberapa tidak dapat produksi dan sangat mengalami kekurangan. Tapi kami memohon anugerah Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Selalu ada harapan dari Tuhan, selalu ada harapan terbuka bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak ingin berhenti berharap. Sekalipun yang di depan kami adalah sesuatu yang mungkin sukar untuk kami terjang. Ada tembok besar di depan kami. Tapi kami tidak mau berhenti berharap kepada Tuhan. Tuhan yang bangkitkan kami dan Tuhan yang pulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa-doa kami Tuhan secara khusus untuk gereja kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk SKKK Yogyakarta. Kita doakan untuk proses penerimaan peserta didik baru secara online untuk ketiga unit yang ada, unit TK, KBTK, SD dan SMP. Kita doakan semua boleh berlangsung dengan baik. Dan kita juga doakan di minggu ini
berlangsung ujian-ujian, ulangan-ulangan, dan kedepannya akan ada penilaian akhir tahun ajaran untuk unit SD SMP. Mari kita doakan semua ini akan dilangsungkan secara online supaya tidak ada kendala yang berarti di dalam menjalankannya. Kita doakan juga untuk guru-guru yang tetap mengejar secara online, Tuhan yang tetap menolong, memberkati untuk setiap proses pembelajaran secara online ini, dan siswa yang juga belajar secara online tidak mudah, ya sangat tidak mudah, tapi biarlah baik guru maupun siswa boleh saling memperlengkapi diri dan kita boleh sama-sama mendapatkan edukasi yang baik di tengah-tengah keterbatasan pada masa pandemik ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk SKKK Yogyakarta. Tuhan, kami berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, ketiga unit yang ada, KBTK, SD dan SMP. Kami berdoa Tuhan untuk penerimaan peserta didik baru PPDB secara online yang dilaksanakan, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa Tuhan kiranya ada lagi orang tua yang mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik, dibina, ditransformasi kehidupan mereka melalui pelayanan di bidang pendidikan oleh SKKK Yogyakarta. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati. Juga dalam minggu ini ada ulangan-ulangan atau ujian-ujian secara online. Mari kami berdoa pada saat ini Tuhan sendiri yang akan tetap menolong supaya proses yang secara online ini juga boleh berlangsung dengan baik. Kendala-kendala yang tentunya mungkin ada secara jaringan atau mungkin hal-hal teknis yang lainnya kiranya boleh teratasi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk guru yang terus mengajar secara online, Tuhan yang tetap menolong, memberkati, berikan kreativitas, berikan kemampuan, dan terus semangat untuk mengajar secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk para siswa yang terus belajar secara online. Kiranya ini waktu yang mereka boleh respon dengan serius, bahwa ini bukan waktu untuk santai-santai di rumah, tapi justru mereka harus memperlengkapi diri mereka juga dengan baik, dengan bahan-bahan yang telah disediakan oleh sekolah atau oleh guru-guru yang ada. Terima kasih Tuhan. Berkati juga bidang kerohanian secara khusus yang terus memperhatikan kerohanian baik guru maupun siswa yang ada di SKKK Yogyakarta. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami demi Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita doakan untuk pemerintah kita secara khusus di tengah pandemik ini ada hal-hal yang sangat dilematis yang tentunya tidak mudah bagi pemerintah untuk mengambil satu kebijakan, satu undang-undang yang tentunya mengatur segala sesuatu berkaitan dengan permasalahan pandemik ini. Kita doakan agar pemerintah dapat memutuskan hal yang baik, yang kedepannya mungkin akan ada pelonggaran PSBB di beberapa tempat. Kiranya pemerintah boleh sungguh-sungguh memperhatikan setiap protokol SOP yang ada, mereka boleh susun dengan baik sehingga dua hal boleh berjalan sekaligus. Pemutusan rantai penyebaran virus boleh semakin berkurang, namun di sisi lain ekonomi masyarakat juga kiranya boleh semakin naik dan bertahan di sana. Mari kita doakan sungguh-sungguh hal ini. Kita juga doakan agar masyarakat diberikan kesadaran penuh dan ketaatan ya untuk mengikuti setiap aturan dan arahan dari pemerintah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk bangsa negara kami secara khusus di masa pandemik ini. Tuhan, tiada hentinya kami berdoa agar pemerintah dapat mengambil keputusan atau kebijakan yang baik, policy yang baik, yang tentunya tidak mudah juga bagi mereka karena ada dilema, ada hal-hal di mana kalau terlalu ketat masalah pembatasan sosial berskala besar, namun di sisi lain ekonomi tidak berkembang, dan sebaliknya kalau terlalu dilonggarkan, di sisi lain virus akan terus menyebar. Oleh karena itu mereka harus memikirkan dengan bijaksana dan memutuskan juga dengan bijaksana. Kami berdoa Tuhan untuk presiden, wakil presiden, segenap kabinet yang ada, mereka boleh
memperhatikan hal ini dengan baik. Bahkan sampai kepada jajaran pemerintahan daerah, kiranya mereka juga Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kreativitas untuk mereka dapat memerintah daerah masing-masing di tengah pandemi corona ini. Kami berdoa Tuhan juga untuk segenap masyarakat. Kami tidak hanya berdoa untuk pemerintah, tapi juga untuk segenap masyarakat, segenap rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, atau mereka yang tinggal di negara Indonesia. Kami berdoa Tuhan biar mereka juga boleh sungguh-sungguh memperhatikan protokol dan SOP kesehatan berkaitan dengan pandemi corona ini. Kami temukan Tuhan masih ada orang-orang yang mungkin tidak peduli dengan masalah ini. Mereka tidak menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, biarlah segenap masyarakat Indonesia juga boleh semakin sadar akan hal ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan untuk bangsa negara. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini juga kita akan berdoa untuk segenap pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Mari kita utarakan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada unek-unek dalam hati kita, dan setiap keluhan-keluhan kita utarakan kepada Tuhan. Ingat, Dia hanya sejauh doa. Dia tidak jauh dari kita. Kita berbicara kepada Dia dan Dia menghampiri kita. Kita memanggil namanya dan Dia menghampiri kita. Mari kita berdoa untuk doa-doa pribadi kita. Dia hanya sejauh doa. Kita pujikan refnya saja. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghampiri kami, mendengarkan setiap seruan hati kami. Ini doa-doa kami Tuhan. Kami telah berdoa untuk beberapa hal tentang gereja kami, mengenai sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, juga bangsa negara kami. Kami terus berdoa Tuhan, bahkan menaikkan doa-doa pribadi kami. Tuhan yang menghampiri kami. Tidak lupa kami terus berdoa juga untuk segenap para medik, mereka yang ada di barisan paling depan tentang pandemi ini. Tuhan yang tetap menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Ini segenap doa kami Tuhan. Engkau yang telah mendengarkan dan Engkau yang akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan yang kami tahu terbaik bagi kami. Demi Kristus Yesus, Juru Syafaat kami, perantara kami, kepada Allah Bapa, Imam besar kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menjadi kekuatan kita. Masih adakah harapan bagi kita? Masih adakah harapan bagi dunia ini di tengah-tengah kesulitan hidup ini? Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kiranya Tuhan terus memegang tangan kita, tidak melepaskannya, karena Dialah harapan bagi kita. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku,
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kita dapat jalani kehidupan ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini firman Tuhan akan didasari oleh satu teks firman Tuhan dari 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14. Kebenaran firman Tuhan akan didasari dari sebuah teks perjanjian lama, 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.
Sungguh berbahagia kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melakukan di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Sebelum kita masuk lebih dalam pembahasan, mari terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kembali kami datang menghampiri Engkau dan kami menaikkan doa kami secara khusus. Engkau yang mempersiapkan kami untuk kami boleh masuk dalam pewartaan firman Tuhan. Engkau yang cerahkan hati dan pikiran kami. Dan lebih daripada itu, Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan untuk pendampingan yang Engkau berikan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan ada di dalam satu tema, masih adakah harapan? Masih adakah harapan? Di dalam kehidupan manusia dan dunia, kita mengalami krisis demi krisis. Ada berbagai krisis di dalam kehidupan kita. Ada krisis politik, ada krisis hukum, ada krisis ekonomi, krisis rumah tangga, ada krisis kerohanian atau spiritualitas kita. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, krisis diartikan atau didefinisikan secara singkat atau sederhana demikian. Satu keadaan yang berbahaya atau satu keadaan yang genting sangat atau satu keadaan yang suram. Nah, di dalam kehidupan kita secara manusia, kita mengalami hal-hal ini. Ada masa-masa yang berbahaya. Ada keadaan-keadaan yang genting. Ada satu kondisi yang kita melihat begitu suram. Dan secara umum, semua krisis ini dapat disebut sebagai krisis kehidupan. Nah, di dalam siklus krisis kehidupan ini, manusia selalu berharap, seperti saat ini, kita terus berharap ada pemulihan dari Tuhan. Walaupun mungkin pada titik nadir, pada titik terendah, mungkin ada manusia yang bertanya, masih adakah harapan? Kenapa dia bertanya demikian? Karena kesulitan yang dia hadapi di depannya begitu sulit, sangat sulit. Bahkan menurut akal pikiran manusia mustahil untuk dilalui. Gak mampu untuk dilalui. Sehingga ada pertanyaan, masih adakah harapan? Di dalam dunia Alkitab, secara khusus pada kesempatan ini kita membahas dari Perjanjian Lama, bangsa Israel juga mengalami berbagai krisis, silih berganti. Ada siklus krisis kehidupan bangsa Israel. Nas firman Tuhan dalam 2 Tawar ini berlatar belakang perjanjian Allah dengan Salomo. Sesudah Salomo selesai membangun bait suci. Sebelum itu umat Israel beribadah di kemah suci. Jadi bukan bait suci tapi kemah suci, tabernakel yang sifatnya tidak permanen. Pada waktu diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa ketika bangsa itu berada di padang gurun yang masih berpindah-pindah, tidak dapat membangun bangunan rumah Tuhan secara permanen. Oleh karena itu mereka mendirikan kemah suci. Ketika mereka sudah menetap di Yehuda, ya, di Yerusalem secara khusus, di mana bait Allah didirikan, Tuhan memerintahkan kepada raja-raja Israel untuk mendirikan bait Allah. Dan yang dapat mendirikan pada waktu itu Salomo, karena Daud, ayah dari Salomo, tidak dapat mendirikan bait Allah karena tangannya penuh dengan darah, ya, penuh dengan peperangan. Jadi tangannya menurut firman Tuhan tidak layak untuk membangun bait Allah, sehingga pembangunan ini dipercayakan kepada anaknya Salomo.
Sesudah bait Allah dibangun oleh Salomo, Tuhan menampakkan dirinya yang kedua kali. Yang pertama dalam mimpi ketika Salomo meminta hikmat. Nah, ini yang kedua kali. Setelah Salomo membangun bait Allah, Tuhan menampakkan dirinya untuk kedua kali kepada Salomo dan membangun perjanjian dengan Salomo. Tuhan berjanji untuk menjadikan bait Allah sebagai kediamannya secara spiritualitas dan berjanji tidak akan meninggalkan Israel. Namun bila bangsa itu berubah setia, berubah kesetiaan kepada Tuhan, maka terjadi krisis. Pertama-tama krisis rohani dan kemudian ada krisis yang lain. Tuhan katakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Tuhan katakan, bila mana aku mengirim belalang untuk memakan perbekalan sehingga tidak ada perbekalan. Bila mana aku melepaskan penyakit sampar kepada seluruh umat Israel. Ya. Jadi kita lihat di situ ada krisis yang dapat dialami oleh bangsa itu ketika mereka berubah setia. Ya, jelas berubah setia merupakan krisis rohani. Jadi di sini sedikit kita bisa mengambil kesimpulan bahwa krisis rohani merupakan awal munculnya krisis-krisis lain di dalam kehidupan kita. Dan benar seperti apa yang difirmankan Tuhan, Salomo berubah setia. Kita ingat Salomo adalah raja yang memiliki istri banyak sekali, ya. Banyak. Dan sayangnya ia mengambil istri dari bangsa-bangsa lain di mana para istrinya ini tidak menyembah Allah Yahweh. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Dan sayangnya lagi Salomo mengizinkan atau mempersilahkan para istrinya ini membangun altar penyembahan kepada Allah lain di rumahnya. Jadi dia kompromi sehingga ada penyembahan yang asing terjadi di dalam rumahnya sendiri. Allah tidak senang akan hal ini. Itu sebabnya Allah memilih yang bukan keturunannya, yaitu Yerobeam, untuk meneruskan pemerintahan Israel karena Salomo sudah berubah setia. Salomo gak senang kan hal ini. Dia mengangkat anaknya Rehabeam untuk menjadi raja bagi Israel. Tapi Rehabeam bukanlah raja yang baik di hadapan Tuhan. Rehabeam adalah raja yang lalim, yang menetapkan pajak yang begitu mencekik rakyat atau Israel, bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga kebanyakan bangsa Israel, suku Israel pada waktu itu lebih senang kepada Yerobeam. Ya, sehingga 10 suku memisahkan diri dan membentuk satu kerajaan, yaitu kerajaan Israel di bagian utara. Ya. Jadi jelas ketika Salomo berubah setia, maka Israel mengalami krisis. Krisis kerohanian membawa krisis-krisis yang lain. Setidaknya ada krisis politik di sini. Kita lihat ya, bangsa ini terpecah dua. Sesudah zaman Salomo, Israel terpecah dua. Tahun 931 sebelum Masehi. Israel, yang pertama Israel Utara yang disebut dengan kerajaan Israel, yang beribu katakan Samaria, rajanya Yerobeam tadi. Dan yang kedua adalah Israel di bagian selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda yang beribu kotakan Yerusalem dengan Raja Rehabeam. Di zaman dua kerajaan ini selama beratus tahun Israel silih berganti mengalami krisis rohani, ya, karena ada raja-raja yang pada akhirnya memilih untuk menyembah dewa bangsa lain, ya. Contohnya Raja Manasye yang
menyembah dewa Moloch dan mempersembahkan anaknya sendiri untuk dikorbankan kepada dewa Moloch. Tuhan sangat marah. Dan ada raja-raja yang lain yang juga mengalami krisis rohani, berbuat jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya apa? Ada krisis politik. Mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan bangsa-bangsa yang kecil yang ada di sekitar mereka bisa atau dapat mengalahkan mereka. Mereka mengalami krisis hukum, moralitas juga tentunya berkurang dalam hari ini. Ada krisis hukum, krisis moral di bangsa Israel. Di tengah kejahatan para raja dan kelaliman para raja dari zaman ke zaman itu selama beratus-ratus tahun, banyak juga nabi-nabi yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan penghukuman daripada Tuhan. Dan krisis yang dialami mereka sampai pada puncaknya. Jadi suara-suara nabi ini gak didengar lagi, sehingga saya katakan tadi krisis ini sampai pada puncaknya, di mana kerajaan utara pada akhirnya harus ditawan, ditahan, dibuang ke Asyur pada 722 sebelum Masehi, dan kerajaan selatan, kerajaan Yehuda dikalahkan oleh Nebukadnezar dan jutaan bangsa itu ditawan ke Babel pada 587 sebelum Masehi. Itu krisis yang mereka alami. Bahkan sesudah mereka pulang dari pembuangan pun, kita baca di kitab nabi-nabi kecil seperti Hagai, Maleaki, Zakaria, kita bisa lihat mereka juga tetap mengalami krisis-krisis kerohanian, ya, sehingga krisis ini bukan berarti Tuhan pada akhirnya tidak peduli, tapi pada akhirnya Tuhan memilih pada waktu itu berdiam diri sampai 400 tahun. Setelah Maleaki 400 tahun, tidak ada nabi yang bersuara kepada bangsa itu. Ya. Jadi kita dapat melihat ya benang merahnya dari sejak zaman Salomo bahkan sebelumnya sampai memasuki masa perjanjian baru, bangsa itu silih berganti mengalami krisis. Ya. Berubah setia, krisis terjadi. Berubah setia, krisis terjadi. Ada raja-raja yang setia seperti Raja Yosia misalnya. Bangsa itu sempat bangkit. Seperti Raja Hizkia, bangsa itu sempat bangkit. Tapi raja-raja sesudahnya kembali lagi berubah setia. Krisis terjadi. Setiap kali ada perubahan kesetiaan, krisis terjadi. Itu polanya. Ya. Sampai tadi saya katakan akhirnya Tuhan berdiam diri 400 tahun. Tuhan berdiam diri. Pada saat itu kita bertanya, adakah pengharapan untuk Israel? Adakah pengharapan untuk Israel? Nah, sebelum saya pada jawabannya, ada hal yang menarik, ya. Bahwa ungkapan hukuman yang disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi setiap kali disampaikan sebenarnya ada di dalam kerangka pengharapan. Bukan di dalam kerangka hukuman itu sendiri, bukan. Jadi ketika Tuhan menyampaikan masalah hukuman kepada Salomo pertama kali, kemudian lanjut kepada raja-raja sesudah Salomo di mana kerajaan itu sudah terpecah dua, setiap kali para nabi, baik Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, Hosea menyampaikan suara kenabian tentang hukuman, itu sebenarnya ada di dalam kerangka pengharapan. Tuhan tidak meninggalkan bangsa itu tetap di dalam hukuman, tidak. Tapi di dalam kerangka besar pengharapan, bukan hukuman. Dalam dunia teologis biasa dipakai kata eskaton, ya. Ini yang membentuk kata eskatologis, yang berarti pengharapan tentang masa depan. Nah, menariknya sekalipun firman yang disampaikan sifatnya eskatologis, baik itu profetik oleh para nabi maupun apokaliptik, ya, aspek reflektifnya adalah untuk manusia saat ini, saat sekarang, di sini. Kisah tentang masa depan yang dipakai, ya,
Kisah tentang masa depan yang dipakai untuk memberikan pesan tertentu bagi manusia masa kini. Nah, Tuhan sampaikan kepada Salomo, kalau kita lihat teks kita tadi, pada waktu Tuhan sampaikan kepada Salomo, kan Salomo belum berubah setia, orang dia baru mendirikan bait Allah kok, dia belum berubah setia. Ya. Tetapi memang aspek kedepannya, kalau dia berubah setia, bila mana, ya, seandainya, jadi waktu itu dia belum berubah setia, ya, belum berubah setia. Tapi firman Tuhan itu datang kepada dia untuk dia mempersiapkan diri saat ini. Saat ini. Dan sekalipun ternyata Salomo dan bangsa itu berubah setia, melakukan banyak dosa, tidak taat kepada Allah, tetap ada kerangka pengharapan. Di dalam kerangka pengharapan. Ya. Jelas di situ karena Tuhan katakan, disampaikan dalam kerangka harapan demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Tidak hanya itu, memulihkan negeri mereka. Ini kerangka pengharapan. Ini narasi pengharapan yang diberikan kepada bangsa itu. Tidak hanya kepada Salomo, kepada nabi-nabi selanjutnya, baik nabi besar maupun nabi kecil. Kepada Yesaya Tuhan katakan, aku mengasihi engkau bagaikan milik kepunyaanku, seperti biji mataku sendiri. Aku mengasihi engkau. Pada Yeremia dia katakan, rancanganku, rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yeremia 33. Kepada nabi kecil contohnya Hagai, Tuhan katakan, bila pada hari ini engkau memperhatikan rumahku, bait Allah, pada hari itu juga aku akan menurunkan berkat. Ada satu kerangka besar harapan. Tuhan bukanlah Allah yang seakan-akan pada akhirnya menyerah dan tidak tahu berhadapan dengan manusia. Tidak, dia menciptakan kita dan dia tahu bagaimana kita. Dan dia penuh di dalam pengharapan karena itu ada di dalam hakikat dirinya sendiri. Sehingga dia tidak tinggalkan manusia di dalam hukuman titik, tidak. Dia berkata dengan nuansa yang optimis, bukan dengan pesimis. Sehingga narasi harapan itu terus disampaikan. Sampai pada saat ini kita belajar. Dari sini kita dapat belajar bahwa Allah dapat memakai masa-masa krisis untuk memulihkan dan menyelamatkan umatnya. Sekali lagi, Allah dapat memakai masa-masa krisis untuk memulihkan dan menyelamatkan umatnya. Bagaimana caranya? Tadi sudah diulang-ulang. Umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, ya, mendekatkan diri pada Tuhan, mencari wajahku itu mendekatkan diri. Dan yang terakhir, bertobat. Ya, kalau di situ bahasanya berbalik dari jalan-jalan yang jahat, itu bahasa sederhananya bertobat. Maka aku akan mendengar dari surga, ya, dengan mengampuni dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka. Jadi jelas, ya, Tuhan meminta kita bertobat. Nah, bertobat walaupun ini agak sedikit kata yang tidak dipakai sebenarnya di dalam dua tawari ini, tapi saya sedikit ingin membahas kata metanoia, ya, misalnya bertobat, ya. Ini sebenarnya makna yang sama dengan berbalik dari jalan yang jahat, ya. Kata metanoia itu ada dalam perjanjian baru, karena ini bahasa Yunani. Metanoia itu artinya berbalik dari,
Berbalik dari atau berbalik 180 derajat. Jadi kalau kita sedang berjalan, ya, ini kita sedang berjalan ke kiri saya, ya, dari kanan ke kiri saya berjalan, metanoia, dia langsung balik, ya, berbalik 180 derajat. Itu metanoia, berbalik, ya. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan inginkan ketika ada kalimat berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Bertobat. Stop melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, saya tidak mengatakan bahwa dalam konteks kita pada saat ini yang sangat relevan yaitu COVID-19, bahwa apa yang kita alami sekarang beserta dengan dampaknya serta merta adalah hukuman Tuhan. Ya, seakan-akan ini narasi hukuman dari Tuhan buat kita. Enggak, saya tidak serta merta ingin mengatakan bahwa COVID-19 yang kita alami sekarang beserta dengan dampaknya adalah hukuman dari Tuhan. Tapi melalui bacaan kita hari ini, kita diajak untuk mengintrospeksi diri kita. Dalam introspeksi diri, mari kita lihat mana jalan-jalan kita yang jahat. Ada waktu untuk kita mengintrospeksi diri kita. Tadinya kita penuh dengan kesibukan. Dan pada saat ini mari kita mengintrospeksi diri kita. Mana jalan-jalan kita yang jahat. Dan kalau kita temukan di situ, mari metanoia, bertobat, berbalik. Yang tadinya ke sana langsung berbalik 180 derajat. Jadi kalau memang ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, itu menjadi dunia kita akhir-akhir ini, maka Tuhan rindu juga ingin memberikan pemulihan kepada kita. Yang kita lakukan adalah merendahkan diri. Mencari wajah Tuhan, mendekatkan diri. Dan berbalik, bertobat, berbalik dari jalan yang jahat. Ya, saya kemarin ketika berhubungan dengan salah satu fasilitator misi nasional, dan saya hubungin dia beberapa kali, cukup sulit. Ternyata dia sedang off-kan HP-nya. Dia memang off-kan HP-nya di masa-masa ini ketika ada kesempatan untuk dia membaca Alkitab. Jadi dia puasa buka HP selama 2 hari, ya, hampir 2 hari, 36 jam dia sama sekali tidak buka HP, dan dia ada puluhan pasal Alkitab yang dia baca, PL dan PB, dan dia sempatkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Ada kesempatan bagi kita. Mari kita mendekatkan diri pada Tuhan. Kitab Tawarikh ini memang murni kitab narasi sejarah. Apa yang dialami Salomo pada waktu itu, pada waktu lampau, dan bangsa Israel pada waktu lampau itu tentunya secara peristiwa berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Tapi ada satu yang sama, yaitu satu prinsip firman Tuhan yang tidak berubah dari zaman Salomo, dari zaman Israel, dan sampai kepada zaman kita sekarang ini. Yaitu prinsip bahwa janji pemulihan berlaku bagi kita yang berbalik kepada Tuhan. 400 tahun sesudah Maleakhi, di atas salib Tuhan menyatakan puncak harapan. Tidak hanya bagi Israel, tidak hanya bagi raja-raja sebelumnya, tidak hanya bagi apa yang akan terjadi bagi Israel di depannya, tapi juga bagi seluruh dunia, bagi umat berdosa. Selalu ada harapan bagi manusia berdosa dan bagi dunia. Kita tinggal datang merendahkan diri, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, dan bertobat. Kiranya Tuhan memulihkan kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan satu pujian firman Tuhan yang disampaikan oleh pemuda Kalam Kudus.
mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. dan pulih.
pujian yang indah yang mengajak kita untuk kita meninggalkan jalan-jalan yang jahat dan kita boleh melihat pemulihan yang daripada Tuhan. Untuk kita secara pribadi, untuk keluarga kita, dan untuk bangsa kita, bahkan secara global, untuk dunia yang kita tinggali ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami boleh belajar dari peristiwa Salomo, bahkan Raja Israel sesudah Salomo, bagaimana Tuhan terus bersuara. Dan ada satu janji pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekalipun bangsa Israel berubah setia, dan seakan-akan kami pembaca kekinian melihat bahwa bangsa Israel ini sepertinya tidak ada harapan. Tapi sesungguhnya setiap narasi hukuman yang disampaikan melalui nabi-nabi ada di dalam kerangka harapan. Dan itu yang boleh kami percayai juga Tuhan, bahwa ketika kami boleh sungguh datang kepada Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, merendahkan diri kami, bertobat, kami tahu ada pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati kami. Kami telah menyelesaikan kebaktian doa kami pada malam hari ini. Engkau yang berkati kami di dalam keseharian kami. Berkati juga ibadah minggu kami dan seluruh penata layanan yang ada di dalamnya, yang bekerja, berpartisipasi. Tuhan yang urapi mereka juga. Terima kasih Tuhan. Inilah segenap doa kami, dan kiranya kasih sayang Allah Bapa, pengorbanan Kristus Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus boleh terus menyertai kami semua. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah doa selesai, saat teduh sejenak.